Halo mahasiswa UT yang berbahagia, selamat datang pada mata kuliah pemantapan kemampuan profesional. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya menyampaikan perkenalan supaya kita lebih akrab. Perkenalkan saya Bapak Dr. Patri Johnson Silaban SPD MPD. Pada mata kuliah PKP merupakan muara dari program S1 PGSD yang memfasilitasi mahasiswa untuk menguasai kemampuan pemecahan masalah pembelajaran. Melalui mata kuliah ini Anda diharapkan mampu memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menerapkan kaidah-kaidah penelitian tindakan kelas. Secara lebih khusus melalui mata kuliah PKP, Anda diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi permasalahan pembelajaran, yang kedua menganalisis masalah pembelajaran, yang ketiga menentukan alternatif tindakan perbaikan pembelajaran, yang keempat membuat rencana pelaksanaan perbaikan pembelajaran, yang kelima, melaksanakan perbaikan pembelajaran. Yang keenam, mengumpulkan data dari pelaksanaan perbaikan pembelajaran. Yang ketujuh, membuat laporan perbaikan pembelajaran. Dan yang kedelapan, menyusun karya ilmiah berdasarkan laporan perbaikan pembelajaran. Proses perbaikan pembelajaran dan hasil temuan dari penelitian tindakan kelas yang Anda lakukan dalam mata kuliah PKP dapat Anda gunakan sebagai bahan untuk menyusun karya ilmiah yang dikemas dalam mata kuliah tersendiri, tidak menjadi satu kesatuan dengan mata kuliah PKP, yaitu mata kuliah karya ilmiah. Di akhir dari sesi 8 Anda harus menghasilkan laporan PKP dan harus Anda unggah ke praktik.ut.ac.id. Sebagai panduan Anda dalam mengikuti mata kuliah ini, disediakan panduan pemantapan kemampuan profesional. Anda seyogyanya sudah mencermati isi dari buku PKP yang Anda miliki, terutama saat Anda melakukan praktek perbaikan pembelajaran dan mulai menyusun laporan PKP. Buku panduan PKP tersebut merupakan acuan utama dalam melaksanakan seluruh kegiatan praktek penerapan penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran di kelas Anda sendiri di tempat Anda mengajar. Tuton untuk mata kuliah ini akan berlangsung dalam 8 sesi. Dari 8 sesi ada 4 kali tutorial webinar yang akan disematkan di sesi yang pertama, sesi ketiga, sesi 5, dan sesi yang ketujuh. Melalui web kita akan berdiskusi secara langsung bertatap muka walau mesti tetap melalui jaringan dengan program Teams. Diharapkan para mahasiswa dapat mengikuti secara lengkap 4 kali pertemuan web ini agar permasalahan yang terjadi sepanjang praktik PKP dapat dicarikan solusi bersama. Hal yang harus disiapkan mahasiswa adalah teman sejawat atau kepala sekolah yang akan menjadi supervisor. Yang kedua, tugas supervisor 2 adalah melakukan pengamatan dan mendampingi mahasiswa saat melakukan praktek mengajar pada siklus yang pertama dan siklus yang kedua. Sejak dari awal sudah harus dicari dan ditetapkan siapa yang akan menjadi supervisor. Yang kedua, tempat praktek mengajar Anda adalah tempat mengajar mahasiswa sehari-hari sebagai guru. Apabila mahasiswa yang bukan guru, maka harus mencari tempat dan meminjam SD untuk praktek mengajar 2 siklus. Konsultasikan dengan manajer pembelajaran di UT di mana mahasiswa registrasi mata kuliah PKP. Supervisor yang kedua harus menyerahkan surat kesediaan menjadi supervisor yang kedua. Mahasiswa harus mengupload surat kesediaan menjadi supervisor kedua bersamaan dengan tugas praktek pertama atau tugas praktek kedua, serta juga masukkan data surat kesediaan supervisor 2 diklik pada https://ut.ac.id/data_supervisor kedua. Perlu diingat bahwa nilai akhir mata kuliah PKP yang Anda peroleh adalah berasal dari nilai tuton yang diberikan oleh tutor tuton Anda, serta nilai korektor yang ditunjuk
UP BJJ UT untuk mengoreksi laporan PKP yang Anda unggah ke praktik.ut.ac.id. Sekali lagi dimohon mahasiswa juga mengunggah laporan PKP ke laman praktik.ut.ac.id. Oleh karena itu, amat sangat penting Anda mengupload seluruh tugas praktik PKP di sesi yang pertama, sesi kedua, sesi ketiga, dan sesi kelima, sesi keenam, sesi ketujuh, dan sesi kedelapan. Jangan lupa untuk mengupload laporan PKP ke praktik.ut.ac.id. Jika tidak, maka Anda tidak bisa lulus mata kuliah ini. Karena laporan PKP ini merupakan laporan ilmiah, maka Anda harus mengumpulkan referensi atau rujukan ilmiah yang akan menjadi kumpulan pustaka yang harus disematkan di dalam laporan. Untuk itu, Anda harus banyak membaca sumber-sumber yang sesuai. Saya yakin mahasiswa UT semuanya bisa melakukannya. Tetap semangat.